Kita masuk tahun yang baru, tahun 2025. Dan minggu besok kita sudah masuk tahun 2025. Dan itu perjamuan kudus yang pertama di tahun 2025. Harap saudara hadir semua ya, untuk kita bisa makan, minum tubuh dan darah Yesus. Puji Tuhan, kita mau berterima kasih malam hari ini kepada Tuhan. Dan kita juga mau berdoa, kita minta Immanuel itu ada di dalam hidup kita. Sebab tanpa penyertaan Tuhan, Musa katakan waktu dia berada di padang belantara memimpin bangsa Israel untuk masuk tanah perjanjian, suatu perjalanan yang sangat begitu berat dan sulit sekali, dari peperangan satu kepada peperangan satu. Dan bangsa Israel ini bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang senang bersungut-sungut ya, kalau ada berkat dari diberkati dia menang, dia bersorak. Tapi pada menghadapi hal-hal yang tidak baik dia bersungut-sungut, dia salahkan Musa. Nah, saudaraku, Musa berkata dan berdoa pada Tuhan, Tuhan, jangan suruh saya berangkat menuju tanah perjanjian ini, membawa bangsa ini, kalau Tuhan tidak berserta dengan kami. Musa tahu ya apa arti hidup tanpa penyertaan Tuhan, saudara. Tapi itu usahakanlah setiap tutup tahun itu kita hadir, kita mau bertemu sama Tuhan, kita mau berterima kasih, kita minta penyertaan Tuhan ya. Jangan sibukkan masih dengan hal-hal yang duniawi ya, kita datang sama Tuhan, jangan datang sama Tuhan, cari Tuhan, panggil nama Tuhan kalau sedang infus sudah di mana-mana. Kalau saudara sudah ada di ruang ICU, di ruang UGD, baru sudah ingat Tuhan, mau cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, puasa Senin Kemis, saudara itu ya. Jadi kalau Tuhan masih beri kita kesempatan, mari gunakan waktu itu. Kita harus punya waktu yang cukup untuk Tuhan ya. Sebab perkara-perkara dunia yang kita cari, yang kita kejar, yang kita kumpulkan, yang kita miliki, itu sifatnya fana, hanya sementara saja ya. Sebab itu kita harus banyak cari perkara-perkara yang kekal. Sampai Tuhan Yesus katakan, cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi jangan kau balik, kau cari semuanya dulu ya. Jangan mati-matian mengejar sesuatu yang Anda tidak bisa bawa mati sekarang, yang sifatnya pada hal-hal rohani yang Anda perlukan, butuhkan itu ya. Apalagi tidak ada satupun pendeta-pendeta besar sekalipun, pakar-pakar ekonomi, pejabat-pejabat pemerintahan di bidang ekonomi yang berkata bahwa tahun 2025 bukan tahun yang bagus. Pak Jokowi sendiri pernah bilang tahun yang begitu berat sekali, tahun yang penuh dengan kegelapan. Tapi bagi kita percaya, sebab bagi saya Immanuel itu kunci keberhasilan. Firman Tuhan katakan Yusuf selalu berhasil, apa yang dikerjakan di perbuatan selalu berhasil, sebab Tuhan menyertai dia. Ada Immanuel dalam hidupnya ya. Tanpa Immanuel kita bagikan sebuah perahu yang sedang berlayar di lautan dunia ini tanpa layar ya, yang terombang-ambingkan dengan angin ribut, dengan gelombang, dan kita tidak pernah akan sampai ke seberang. Itulah hidup kita tanpa Immanuel. Nah, ada satu judul yang kita ambil pada malam hari ini, kuasa dalam perkataan orang percaya ya. Jadi ada kuasa, ada power, ada kekuatan di dalam perkataan orang yang percaya ya. Kita ambil ayat emas kita, Amsal 18, Amsal 18 ayatnya yang ke-21. Amsal 18 ayatnya yang ke-21. Saya akan bacakan ayat. Demikianlah firman Tuhan, hidup dan mati
dikuasai lidah. Kalau kita berbicara tentang lidah, maka kita berbicara tentang perkataan. Ya. Siapa suka menggemakannya, siapa suka menggemakannya atau menyuarakannya, dia akan makan buahnya. Dia akan menikmati apa yang dia katakan. Dan firman Tuhan itu tidak salah. Ya, firman itu kebenaran di atas segala kebenaran. Yesus pernah berkata, kuduskan mereka dalam kebenaran. Firman Tuhan itu kebenaran di atas segala kebenaran. Jadi Raja Salomo katakan hidup dan mati. Jadi Anda bisa hidup, punya kualitas hidup yang baik, yang benar, tergantung perkataan saudara, lidah saudara. Juga Anda bisa mati, bisa pendek umur dan bisa mati karena perkataan saudara. Saya selalu berpendapat penyakit itu sumbernya di mulut. Kalau kau tidak salah bicara, kau salah makan, itu mendatangkan penyakit. Coba lihat satu partai yang besar sekarang. Saya sudah nggak mendukung partai ini. Para pemimpinnya coba lihat cara dia berkata-kata, ya. Cara dia berkata-kata. Ya. Sebagai pemimpin seperti begitu, bagaimana? Makanya saya nggak simpati sekali, saya sudah berubah. Tidak lagi dukung partai yang seperti begini. Ya. Lihat mereka bicaranya seperti apa. Firman Tuhan katakan hidup dan matimu itu dikuasai lidah perkataan. Jadi kita lihat di sini saudara, lidah atau perkataan ini mempunyai satu daya cipta. Dan saya tulis di sini juga di kata pendahuluan, perkataan itu bagi saya itu seperti benih yang tertabur, yang akan kita tuai dan kita nikmati. Jadi waktu kita berkata-kata itu yang bisa menentukan hidup dan matinya kita. Perkataan seperti benih yang tertabur. Dan firman Tuhan katakan, apa yang kau tabur itu akan kau tuai. Apa yang kita tuai, kita nikmati berkat-berkat Tuhan pada tahun besok. Itu sesuai dengan apa yang kita sudah tabur pada tahun 2024. Itu firman Tuhan. Hukum tabur tuai ini tidak bisa dibatalkan. Kalau hukum dunia Anda bisa permainkan, bisa dirubah yang benar tidak benar karena uang, karena kekuasaan. Tapi hukum-hukum Tuhan itu yang ditulis oleh firman Allah, kau tidak bisa permainkan. Firman Tuhan katakan, kau jangan sesat. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Apa yang kau tabur, kau akan tuai. Tapi Bapak Prabowo dalam pidatonya marah-marah juga. Itu hakim cuma putus 6 tahun. Anda Dewi punya suami, kalau dia putus 6 tahun. Itu korupsinya bukan 1-2 triliun, ratusan triliun. Sampai dia marah sama hakim-hakim itu. Itu memang hukum dunia begitu, bisa dipermainkan karena uang, karena kekuasaan. Salah bisa jadi benar, benar bisa jadi salah. Tapi hukum Tuhan, kau tidak bisa permainkan Tuhan, kau tidak bisa suap Tuhan. Jadi apa yang kita tuai selalu sesuai dengan apa yang kita tabur. Dan Tuhan itu terikat kepada firman-Nya. Dan kita lihat di sini bahwa perkataan yang kita ucapkan itu sudah benih yang tertabur. Baik perkataan yang baik,
baik perkataan yang tidak baik. Itu benih yang tertabur. Kalau benih yang kita tabur itu benih yang baik, maka kita akan tua yang baik dalam hidup kita. Kalau benih yang kita tabur itu perkataan yang tidak baik, maka kita akan tua yang nikmati itu perkataan yang tidak baik dalam setiap hidup kita. Nah, malam hari ini kita akan belajar. Nah, kita tidak usah ikut-ikut orang-orang itu seperti itu, mengatakan tahun yang tidak baik, tahun penuh kegelapan. Kita tidak usah berkata seperti itu. Sebab kenapa? Kita belajar malam hari ini, hidup dan mati itu, berhasil dan gagalnya kau, sukses dan beruntungnya kau, itu tergantung dari setiap perkataan yang keluar dari mulut. Kita tidak usah seperti begitu. Jadi kita lihat saja contohnya. Kita lihat 2 Raja-Raja pasal 7. 2 Raja-Raja pasal 7 ayat yang pertama. 2 Raja-Raja 7 ayat pertama. Demikianlah firman Tuhan. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Begini firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Ayat kedua, tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah atau Elisa, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Lalu jawab Elisa atau abdi Allah itu, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripada. Dengar baik-baik. Bangsa Israel dikepung di sebuah benteng yang bernama Benteng Samaria. Mereka dikepung, umat Tuhan, di Benteng Samaria. Dalam benteng itu ada seorang nabi yang bernama Elisa. Mereka dikepung. Mereka dalam keadaan kesulitan. Mau tidak mau, mereka buka pintu gerbang, mereka keluar, tidak bisa. Tentara Aram mengepung benteng itu. Mereka mati oleh tentara Aram. Dilema. Mereka tetap bertahan dalam benteng. Mereka akan mati kelaparan. Sebab bahan makanan sudah hampir habis, sudah menipis, tidak yang bisa dimakan. Dari sinilah Elisa berkata, dia kasih tahu tentang firman Tuhan. Dia katakan, dengar baik-baik firman Tuhan. Tahukah Anda, hidup kita ini setiap hari, tahun demi tahun, hari demi hari, kita dikepung seperti bangsa Israel di Benteng Samaria. Mereka dikepung dengan tentara Aram, tapi kita dikepung, dikelilingi dengan macam-macam kesukaran, macam-macam masalah, macam-macam penyakit, macam-macam kegagalan. Kita dikepung. Sebab itu kita bersyukur. Maka kita selalu berpegang kepada firman Tuhan. Selalu ada firman Tuhan. Jangankan untuk tahun 2025 saja. Khotbah Tuhan Yesus yang di Matius pasal 6. Untuk hari besok saja, kau tidak usah khawatir. Orang yang khawatir dan takut, Yesus kata dalam khotbahnya Matius pasal 6, tidak bisa panjang umur. Orang yang khawatir, bagaimana dia bisa menambahkan sehasta saja jalan hidupnya? Dia tidak bisa memperpanjang langkah hidupnya karena kekhawatiran, ketakutan. Siapa yang takut, siapa yang cemas mendengar berita-berita dari orang-orang yang intelek,
di tahun 2025. Apalagi ada satu hamba Tuhan. Sedang hamba Tuhan Pak Ramal kamu itu. Dia ramalkan dolar saja nanti akan sekian, harga emas akan sekian, akan semakin begini semakin begitu. Bikin jemaat cemas, takut. Maka kita berpegang kepada firman Tuhan, kepada Tuhan Yesus. Untuk hari esok saja kau gak usah khawatir, apalagi tahun 2025. Makanya itu kita perlu Immanuel, penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dengan siapa kau berjalan setiap hari? Raja Daud katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah-lembah kekelaman, dalam masalah kesukaran dalam dunia yang semakin gelap, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan beserta dengan aku. Itu Mazmur 23 ayat 4. Tapi kau tidak boleh kehilangan Immanuel. Makanya dia datang sebagai Immanuel. Dia tahu umat tebusan, umat pilihan dia nggak bisa berjalan sendiri dalam dunia yang penuh air mata, dunia yang penuh dengan kejahatan, dunia yang penuh dengan dosa. Kamu lawan sama apa? Kamu pakai kekuatanmu, kemampuanmu. Seberapa besar kemampuan? Apa yang kamu andalkan dalam hidup ini untuk kau bisa berjalan di tengah kegelapan? Kau butuh terang firman Tuhan. Mazmur katakan firman-Mu itu pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Kita butuh itu. Makanya malam hari kita datang, kita mau berterima kasih sama Tuhan. Dia sudah menyertai kita dalam suka dan duka kita. Di hari Immanuel akan ada satu saat kau akan ditinggalkan suamimu. Akan ada satu saat kau akan ditinggalkan sama istrimu. Ada satu saat kau ditinggalkan orang tuamu. Ada satu saat kau ditinggalkan anakmu. Ada satu saat kau ditinggalkan gembalamu. Ada satu saat kau ditinggalkan jemaatmu. Mereka menuju kita pulang ke surga. Tapi puji Tuhan, ada satu pribadi yang tidak akan meninggalkan kita, baik dalam suka dalam duka. Itu Yesus. Sebab dia namanya Yesus Immanuel. Yesus artinya juru selamat. Immanuel artinya Tuhan beserta dengan kita. Berarti juru selamat yang beserta dengan kita. Dunia tidak punya juru selamat. Orang dunia tidak punya juru selamat. Tapi kita punya juru selamat yang menyertai kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahkan dia akan datang kali yang kedua menjemput kita. Menjemput kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia tidak beserta dengan kita 10 tahun, 20 tahun. Tapi sampai Maranatha dia datang kembali. Untuk apa? Untuk ambil kita. Untuk boleh masuk ke dalam rumah Bapa di surga. Dan itu pun untuk kekal, dari kekal sampai selama-lamanya. Kita tetap bersama dengan dia. Sebab dia Allah Immanuel. Setiap pagi kalau saya berdoa, saya selalu ucapkan, saya minta penyertaan Tuhan. Apalah kami manusia, kami hanya segumpal tanah liat. Tapi segumpal tanah liat yang tidak ada harganya, kalau ditarik tangan penjuna, dia akan bentuk itu menjadi satu barang yang sangat mahal harganya. Begitu Mazmur berkatakan masa hidup kita itu ada dalam satu tangan Tuhan. Ini kisah ini lalu Elisa berkata kepada umat Tuhan dalam benteng Samaria di hadapan ajudan raja. Ini anak Tuhan, ajudan raja. Sebab di benteng itu semua memang anak Tuhan, orang Israel, bangsa umat pilihan Tuhan. Dan di situ dipimpin oleh seorang nabi bernama Elisa. Dengar baik-baik firman Tuhan. Tuhan akan tolong kamu besok. Satu cupak gandum, ya kan? Itu berbicara tentang satu kelimpahan. Kalau ajudan raja itu mana mungkin sekalipun Tuhan buka tingkap lagi, enggak mungkin itu terjadi. Ini yang dikatakan oleh Raja Salomo. Hidup dalam hal ini
dikuasai oleh lidah. Ini benih yang tertanam yang akan dinikmati, dituai. Lalu di pintu gerbang Samaria itu ada orang-orang kusta di sana. Dia katakan, kita bertahan di sini, kita juga bisa mati. Tapi dia keluar. Dia buka pintu, dia keluar. Dia datangi perkemahan orang-orang tentara Arab yang mengepung benteng itu. Heran ajaib, tentara-tentara Arab sudah meninggalkan benteng itu. Kenapa? Semua perbekalan, senjata-senjata perang, persediaan makanan-makanannya berlimpah di situ. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Elisa. Lihat, dengar, ini firman Allah, akan terjadi kelimpahan di gerbang Samaria. Tapi ajudan raja katakan tidak mungkin. Waktu orang-orang kusta itu, dia lihat itu. Sebab Tuhan berperang ganti umat. Tuhan mendatangkan satu ketakutan kepada tentara-tentara Arab, sehingga dia meninggalkan benteng, semua dengan perbekalan, dengan persenjataan. Cepat-cepat orang kusta ini kasih tahu kepada Elisa dan umat Tuhan pada waktu. Lihat, tentara Arab sudah tidak ada. Lihat, makanan, pakaian, senjata, semua ditinggalkan di situ. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Elisa. Dengar firman Tuhan. Pintu gerbang dibuka. Semua sudah saking laparnya. Mereka buka pintu gerbang. Mereka menjara semua apa yang ditinggalkan oleh tentara-tentara. Tetapi ajudan raja mau ikut keluar, mau menikmati barang-barang jarahan yang ditinggalkan oleh tentara. Pada waktu dia melewati pintu gerbang, dia terjepit di pintu gerbang. Dia tidak bisa menikmati kelimpahan berkat yang sudah ditinggalkan oleh tentara-tentara. Firman Tuhan mencatat, ajudan raja mati, jatuh, terinjak-injak. Sebab mereka keluar dari benteng, ribuan orang keluar dari benteng. Dia mati terinjak-injak. Benarlah Nabi Elisa, kau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tapi kau tidak akan melihat, kau tidak akan menikmati berkat yang Tuhan sediakan. Berapa banyak seringkali kita sama seperti ajudan raja itu. Kita berkata tidak mungkin, situasi seperti begini tidak mungkin, masa krisis ini tidak mungkin. Sampai lihat katakan, kau akan melihat dengan matamu sendiri, tapi kau tidak akan menikmati. Berapa banyak juga hamba-hamba kita melihat orang lain diberkati Tuhan, orang lain berhasil, orang lain sukses, orang lain ditolong Tuhan. Kita hanya melihat, kita sendiri tidak merasakan. Kenapa? Seringkali kita berkata tidak mungkin. Di dalam Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Kita harus selalu berharap kepada Tuhan setiap hari. Kenapa? Sebab setiap hari mujizat ada setiap hari. Keajaiban-keajaiban ada setiap hari. Walaupun kadang-kadang setiap hari kita tidak bisa menjalani dengan hari-hari yang baik, tapi selalu ada yang baik setiap hari. Sebab Tuhan sudah berkati hari demi hari. Dalam masa-masa penciptaan, tiap hari diberkati oleh Tuhan, ada berkat. Jadi kita lihat diri sama seperti Filipus. Yesus katakan, kasih mereka makan, jangan biarkan mereka pulang kelaparan. Si Filipus bilang, uang di kas cuma 200 dinar, tidak akan cukup kasih makan orang banyak seperti ini. Seperti Natal kemarin, sudah ada beberapa orang bingung, oh ini bagaimana kurang ini, ya, biar kita nggak usah makan lah,
kita kasihkan yang tamu-tamu yang datang kurang. Padahal ternyata apa? Limpahnya bukan main. Sampai tetangga-tetangga semua kebagian makan, kebagian nasi kotak. Itu sering kali terjadi dalam hidup kita semua. Kita hati-hati dalam berkata-kata, bab mati dan hidup kita itu bergantung dengan apa yang kita katakan. Tidak mungkin uang 200 dinar ini cukup. Dia bicara, dia ngomong di depan Tuhan Yesus. Ini mujizat, bukan mujizat yang pertama 5 roti 2 ikan bisa beli makan ribuan orang. Ini mujizat yang kesekian kalinya. Mujizat yang pertama yang Tuhan Yesus lakukan di perjamuan kawin di negeri Kana. Air berubah jadi anggur yang manis. Tidak mungkin Filipus katakan, uang kasih cuma 200 untuk kasih makan. Dari mana logikanya? Makanya saya bilang, ketaatan tidak butuh logika. Kalau firman Tuhan berkata butuh, dia akan jadi butuh. Kalau tidak usah pakai logika. Allah terikat kepada firman. Datang lagi si Andreas. Andreas bilang, Tuhan, di sini ada seorang anak kecil yang mau berkorban, malah orang dia tunduk selalu berkorban. Dia katakan ada anak kecil bawa roti, ada 5 roti dan 2 ekor ikan. Apa artinya? Enggak ada artinya. Itu ngomong di depan Tuhan Yesus. Anda bayangkan. Yesus kasih mereka makan, jangan sampai mereka pulang kelaparan. Anda bisa bayangkan, dia Yesus Tuhan yang sangat peduli. Soal isi perut saja, soal kebutuhan perut saja, dia peduli. Apalagi soal keselamatanmu, soal jiwamu. Dia mau korbankan hidupnya buat saudara dan saya. Dia Allah yang peduli, buktinya Matius 11:8. Kalau kamu sudah lelah, kamu sudah berat, kalau datang kepadaku, ku beri kau kelegaan, ketenangan dalam hidup ini. Itu bodohnya kita. Tidak mau berpegang pada firman Allah. Seperti ajudan raja ini. Si Andreas katakan, enggak ada artinya Tuhan. Cuma 5 ketur roti 2 ikan. Paling kasih makan 10 orang ya sudah habis. Ini ribuan orang, 4.000 orang laki-laki, belum wanita, anak-anak. Kurang lebih 10.000 orang. Yesus katakan, bawa ke sini. Maka anak kecil ini dia menabur 5 roti 2 ikan. Ditabur sama, dikasihkan. Yesus ambil itu 5 ketur roti 2 ikan. Diangkat tangannya. Dia berkata, Bapa, kami mengucap syukur. Berkati 5 roti 2 ikan. Dan diberkati, diangkat. Yesus katakan, dibagikan. Maka keajaiban mujizat besar terjadi. Dibagikan, tidak habis-habis. Lalu setelah selesai makan, Yesus katakan, kumpulkan sisa-sisa makanan. Alkitab mencatat, dikumpulkan ada sisa 12 bakul. Ini anak kecil menabur 5 roti 2 ikan. Dia pulang membawa 12 bakul. Apa yang kau tabur kau akan tuai. Itu firman Allah. Tidak mungkin. Maka kita kenal dengan betul siapa Tuhan. Pemazmur kata, Dia Tuhan penolong kita. Dalam hal menolong, itu sudah sangat terbukti. Dia penolong, dia juru selamat, sudah sangat terbukti. Jadi kalau kau butuh pertolongan, kau butuh keselamatan, ya kau cari dia yang sudah terbukti bisa menyelamatkan dan menolong saudara. Tidak mencari lagi pribadi yang lain. Dan kita lihat lebih jauh lagi di sini. Mari kita naik lebih jauh. Jauh katakan dalam Mazmur 39 ayat kedua dia katakan,
Aku mau menjaga lidahku supaya aku jangan berdosa kepada. Jaga betul-betul Daud, jaga lidahnya supaya tidak berdosa dengan lidahnya. Kita lihat lebih jauh lagi, kuasa berkat mujizat. Ada berkat, kuasa dan mujizat dalam perkataan orang percaya. Yang pertama kita akan lihat Matius 8:16. Matius pasal 8:16. Demikian firman Tuhan. Menjelang malam dibawa kepada Yesus banyak orang-orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata, garis besar Alkitab saudara baik-baik. Jadi banyak orang kerasukan setan dibawa kepada Yesus. Dan Matius orang murid yang mencatat, dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Cuma dengan sepatah kata, bukan dengan doa dan puasa, bukan dengan bahasa roh. Seperti itu pendeta besar dibully banyak. Dia bilang, mari pakai bahasa roh, berhentikan badai. Ngaur-ngaur terus pendeta. Baru-baru ini juga dibully lagi, di ngaur-ngaur saja. Di mata ribuan. Jadi musim seperti begini nanti ada jemaat yang terima bonus dari perusahaan, bonus tahunan. Itu diharuskan bawa ke gereja, itu buah sulung yang harus dipersembahkan ke gereja. Anda bisa bayangkan seperti begini. Ada banyak gereja jemaat yang keluar. Makanya kita mengerti firman Tuhan. Kita tidak bisa disesatkan. Pegang terus kepada firman Tuhan. Lihat Yesus mengusir setan-setan cuma dengan sepatah kata. Tidak pakai bahasa roh, aduh sambal pedas. Sandal lawas aja beli ke toko sana. Bukan begitu. Lalu kalau kita lihat di beberapa gereja di KKR, orang dipermainkan. Diusir dengan bahasa roh, doakan dengan bahasa roh, begini. Sampai ada seorang tati, dia ngomong sama saya, aduh kenapa? Dia tati ngomong orang stres. Kenapa Ci? Habis badanku dipukuli sama pendeta, sama majelisnya. Apa? Aku didoakan. Dia bilang di dalam aku ini masih ada 7 roh. Pendeta gendang. Roh apa yang dia lihat? Kok bisa melihat roh? Namanya itu nggak bisa dilihat dengan kasat mata. Ya saya bilang tadi aja bodoh. Mau saya didoakan seperti begitu? Gak usah macam Yesus, cuma dengan sepatah kata. Hai roh jahat, keluar roh itu. Roh jahat saja, angin ribut saja taat. Jadi kalau kita tidak taat kepada firman Tuhan, perkataan Yesus, kita lebih jahat daripada roh jahat. Taat, keluar dia. Yang sakit nggak usah banyak, dengan sepatah kata saja, bangkit, sembuh. Makanya saya pakai judul ini, ada kuasa, ada power dalam setiap perkataan orang yang percaya. Bukan orang yang tidak percaya, bukan orang yang bimbang. Hanya dengan sepatah kata saja. Nggak usah lama-lama. Doakan, bacakan sebenarnya, itu dukun namanya. Bagi dukun, namanya saja dukun, ada duit dia dukun. Lu kasih amplop besar, doanya lama, bisa 1 jam. Lalu minta syaratnya juga. Sebelum didoakan, kasih syarat dulu. Harus bawa ayam yang serba hitam, harus bawa kain putih. Setelah saya bawa gurunya dukun ya, memang masih pintar pendeta. Kalau saya pendeta, kalau pakai syarat seperti itu, saya tidak mau orang bawa ayam
hitam, kain putih semua mulus, bawa kain putih, nggak perlu. Kalau saya jadi dukun, saya bilang kamu bawa ayam panggang, ayam bakar, ayam pedas, kan bagus, tinggal makan. Namanya saja dukun. Lain cuma sepatah kata saja. Betapa kuasa itu ada perkataan Yesus. Yang kedua kita lihat Markus 5:28, kuasa mujizat berkat dalam perkataan orang percaya. Kita agak panjang sedikit sebab ini malam tahun baru, kalau bisa nanti jam 12 kita baru berdoa ya. Lewati tahun 2024, masuk tahun 2021 ya. Markus 5:28. Kalau saudara dengar firman Tuhan ingin cepat-cepat selesai, makanya bagaimana saudara diberkati Tuhan. Dan sinetron sudah 1 jam, 2 jam selesai saja, bilang aduh kok cepat selesai. Ini Kristen model begini sulit. Markus 5:28. Sebab katanya, asal kujama saja jubahnya. Katanya ditulis dengan huruf besar. Itu menunjuk kepada pribadi Tuhan. Asal kujama jubahnya, aku akan sembuh. Ini kisah seorang wanita 12 tahun pendarahan. Mungkin kalau ilmu kedokteran sudah mantap pada waktu itu seperti sekarang, saya percaya ini yang dinamakan kanker cervix, kanker kandungan. Pendarahan setiap hari 12 tahun. Sampai kalau jalan tidak bisa berdiri, harus merangkak berjalan. Apa yang bisa dijual buat beli obat. Habis, sudah tidak ada yang dijual lagi untuk beli obat. Penyakitnya tidak kunjung sembuh. Tapi apa yang terjadi? Dia dengar Yesus akan lewat di depan rumahnya. Waktu dia dengar Yesus akan lewat di depan rumahnya, dia berkata kepada jiwanya, asal aku jamah jubahnya, aku sembuh. Di tengah keputusasaan, dia berkata tentang kesembuhan. Asal ku jamah jubahnya, aku sembuh. Saya heran beberapa banyak para teolog-teolog, pendeta-pendeta yang sudah bergelar dokter, dosen-dosen sekolah kita, sekolah tinggi kita. Cari kamus. Ada apa di jubah Yesus? Kok bisa menyembuhkan orang sakit jubahnya? Kalau saya baca betul-betul. Waktu saya baca ayat ini, saya renungkan baik. Saya minta hikmat daripada Roh Kudus. Beberapa orang yang menulis Alkitab ini, ada orang-orang semua yang diurapi dengan Roh Kudus. Dia tidak sembarang tulis. Apa yang dia tulis itu semua dari bawah pimpinan kendali Roh Kudus. Anda nggak usah cari ada apa di jubah Yesus yang menyembuhkan orang ini. Sesungguhnya kalau kita baca ayat ini, bukan jubah Yesus, tapi perkataannya. Dia berkata, asal ku jamah jubah aku sembuh. Dia sudah dia imani itu. Ini perkataan iman. Sudah nggak bisa beli obat lagi, sudah habis. Waktu dia dengar Yesus lewat, dia tidak bisa jalan sebab 12 tahun pendarahan, lemas banget, kurang darah. Dia merangkak sampai murid-murid itu usir. Tapi Yesus terasa, siapa yang menjamah jubah?
Waktu dia jamah juga Yesus, dia sembuh. Padahal kesembuhan itu bukan saat dia jamah juga Yesus. Pada saat dia berkata, asal berjamah juga, aku akan sembuh. Itu yang membuat dia bisa disembuhkan. Ada kuasa dalam perkataan orang yang percaya. Dengan iman dia berkata, tidak bimbang lagi. Jadi inilah kita lihat bahwa ada kuasa dalam perkataan setiap orang yang percaya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Yang ketiga kita naik lebih jauh. Kita baca Yesaya 54. Tinggal 2 poin lagi aja pada waktu. Yesaya 50 ayat 24. Yesaya 50 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Jadi kuasa berkat mujizat dan perkataan orang percaya itu bisa membangun semangat. Nah ini seringkali kita salah. Seringkali kalau kita lihat sesama keluarga kita sakit, selalu berkata, oh bisa cari itu dokter yang bagus. Saya posting kemarin, ribuan orang di terminal sedang menuju berangkat ke Penang karena menderita sakit yang parah-parah, yang kanker stadium akhir, yang jantung yang macam-macam. Seringkali kita begitu. Kita bersemangat untuk pergi ke dokter, tidak salah Anda pergi ke dokter. Tapi kalau kau andalkan dokter jadi andalan, itu salah besar. Perkataan itu memberi semangat baru. Lebih baik kita berkata, kita berdoa. Mari kita berdoa. Dia Yesus Juru Selamat. Dia tabib di atas segala. Dia dokter di atas segala dokter. Dan kalau kita harus pergi ke dokter, kita minta Tuhan tunjukkan dokter yang mana. Dokter orang cuma mengejar uang juga, sebagai investasi jadi dokter itu miliaran. Dia harus cari kulit. Ada yang baik, ada yang benar, ada yang tidak. Ada yang bisa praktek. Perkataan memberi semangat, beri semangat kepada dia. Arahkan dia kepada Tuhan. Mari kita berdoa dulu. Aku punya Tuhan yang ajaib. Begitu. Seringkali kita salah kaprah. Dia di sana, ini dokter begini. Jadi saya agung-agungkan itu. Dokter juga mati. Satu saat saya kalau pulang itu ada dokter langganan keluarga saya, adik saya, baik mbak saya ke sana mau ada lagi diperiksa. Adik saya bilang dokternya udah mati. Udah mati. Harus saya dokter lain lagi. Perkataan itu bisa memberi semangat yang baru. Beri semangat, diarahkan kepada Tuhan. Saya selalu berdoa. Saya berkata kepada orang-orang yang suka saya temui bagaimana dia berdoa saja. Berdoa saja. Serahkan sama Tuhan. Apa yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Anda tahu dua orang benar itu besar kuasa. Banyak masalah yang tidak bisa selesaikan dengan doa. Sudah berdoa saja. Makanya kalau berdoa jangan nanti kalau sudah datang. Kalau sudah penyakit berat datang, sudah berdoa sungguh-sungguh. Setiap hari Anda harus berdoa, temui dia. Dia Juru Selamat. Dia dokter di atas, sudah dokter. Mati hidup kita di tangan dia. Yang keempat kita lihat Matius 21 ayat 21. Satu poin. Matius 21 ayat 21.
Demikianlah firman Tuhan. Matius 21 ayat 1. Yesus menjawab mereka. Jadi waktu Yesus mengutuk pohon ara yang tidak berbuah, itu kering pada saat itu juga. Murid-murid sangat heran sekali. Kok bisa seperti begini? Yesus cuma berkata terkutuk, tidak berbuah. Langsung itu pohon mati, kering saat waktu Yesus berkata-kata. Murid-murid heran. Lalu mereka bertanya sama Yesus, kok bisa hal itu terjadi? Yesus menjawab di ayat 21. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan berbuat apa yang kau perbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata, bukan jikalau kamu berbahasa roh, kalau kamu puasa Senin Kemis, jikalau kamu berkata kepada gunung ini, kamu percaya dan tidak bimbang, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi bagimu. Hebat kuasa, mujizat, perkataan orang yang percaya. Kalau kamu berkata kepada gunung itu pindah, gunung itu akan pindah. Tapi gunung di sini dan kita artikan secara literal. Gunung itu sebuah gundukan tanah yang sangat tinggi sekali, yang menghalangi pandangan kita. Kita artikan secara rohani gunung di sini. Ini gunung masalah, masalah yang bertumpuk. Masalah satu selesai, masalah yang datang itu masalah memang begitu. Penyakit satu sembuh, penyakit lain juga datang. Kalau kita hidup di dunia yang penuh masalah, nggak ada orang hidup tanpa masalah, tidak ada. Siapapun dia, yang kaya, yang miskin, yang muda, yang tua, kita hidup dengan penuh di tengah-tengah masalah yang bertumpuk bagaikan gunung. Tapi bagi orang percaya, kalau kamu berkata kepada gunung itu pindah, gunung itu akan pindah. Hebat. Pindahkan gunung-gunung itu penyakit. Saya seringkali berdoa tiap pagi itu. Ini tubuh milik Tuhan. Ini tubuh rumah Roh Kudus. Ini hati tempat firman Tuhan kusimpan. Supaya aku jangan berdosa kepada segala penyakit kau harus keluar dari tubuh ini. Tiap hari berkata saya seperti begitu. Sudah berapa banyak, ada 8 pendeta mati kena diabetes, yang hidup dipotong kakinya, yang buta, yang cuci darah. Sampai saya sudah 17 tahun. Terus dalam nama Yesus, kau jangan tinggal dalam tubuh ini. Jadi setiap hari berkata-kata. Saya mau pada kuasa, ada berkata dan mujizat. Yang perkataan orang yang percaya, gunung saja kau bisa pindahkan. Kau pindahkan itu. Apalagi kau punya sawah itu yang suka dimakan sama orang. Kau berdoa, usir itu orang-orang. Tapi jangan kau berdoa, orang-orang kau usir, pindah seperti gunung, pindah ke tetangga. Itu salah. Ya. Jadi kita lihat di sini ada kuasa berkah mujizat. Gunung saja kau bisa pindah. Yang terakhir kita akan lihat di sini. Kejadian 22 ayat 7 sampai 8. Kejadian 22 ayat 7 sampai 8. Demikianlah firman Tuhan. Saya baca. Lalu berkata Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa. Saud Abraham, ya anakku, bertanya lagi. Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham ayat 8. Allah Tuhan yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anaknya. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama menuju bukit Moria. Dengar baik-baik saya. Sudah saya singgung di yang lain. Tuhan uji Abraham. Jadi sesuatu yang terjadi, masalah itu bisa kena ujian, tapi tidak semua masalah. Kesukaran kita ada itu kena ujian, itu kena ulah kita yang nggak benar. Jadi ada dua
poin. Ada dua hal yang terjadi dalam hidup ini, itu kena ujian atau kena kita. Saya selalu bilang sama saudara, sebesar badai apapun, masalah sebesar apapun, serumit apapun juga, kita percaya Tuhan beri kita jalan keluar. Kecuali kita yang mengundang masalah, kau jangan undang masalah. Kau jangan beri kesempatan kepada iblis. Hancur kau. Di tengah jalan Ishak tanya, Bapak, saya bawa kayu buat mesbah korban bakar. Abraham bawa pisau dan bawa api. Tanya Ishak, Bapak, mana anak domba? Tanya loh. Padahal Abraham tidak dengar firman Tuhan. Korbankan Ishak anakmu satu-satunya di bukit Moria sebagai korban bakar. Lalu apa jawab Abraham? Apa kata Abraham? Ini perkataan iman. Makanya banyak gunakan perkataan iman. Abraham berkata, Tuhan akan menyediakannya. Jadi orang yang punya perkataan yang positif, orang percaya. Dia akan selalu mendapatkan, Tuhan sediakan semua kebutuhan. Sering memang kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi ingat baik-baik, kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi kita selalu akan mendapatkan apa yang kita butuhkan. Tuhan menyediakan, bukan apa yang kita inginkan, tapi apa yang kita butuhkan. Apa yang kita inginkan belum tentu itu menjadi kebutuhan kita bagi Tuhan. Apa yang disediakan untuk kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Hancur. Kenapa Tuhan tidak seperti keinginan saudara? Nggak bisa seperti begitu. Saudara kan punya anak semua. Coba semua keinginan anak sudah tampung semua. Nggak bisa hidup seperti ini. Anak nggak bisa benar. Tapi kita sediakan kebutuhan mereka. Itu Tuhan sama seperti begitu. Kebutuhan yang kita sediakan. Abang katakan Tuhan akan menyediakan. Berangkat mereka ke bukit Moria. Kayu bikin mesbah. Ishak diikat. Apa yang dikatakan oleh Abraham itu terjadi. Ini perkataan. Kalau kau ingin melihat, merasakan tahun 2005 orang bilang tahun yang gelap sampai sekarang. Jadi kau berkata-kata dengan iman, aku punya Tuhan yang hidup. Dia Allah Immanuel. Dia tidak meninggalkanku sedetik pun. Aku percaya tahun ini akan menjadi tahun kemenangan bagiku. Segelap-gelapnya tahun 25 akan menjadi tahun kemenangan, tahun pertolongan. Tuhan akan sediakan apa yang kubutuhkan. Berkata-kata kau begitu. Kita akan melihat bagaimana nanti tahun 2025. Ada berkat yang Tuhan sediakan, Tuhan sediakan. Ternyata kekurangan, Tuhan sediakan, Tuhan sediakan bagi kita. Ajaib. Abraham sudah angkat pisau, bunuh Ishak. Firman Tuhan datang, Abraham, jangan kau bunuh celakai anak. Aku cuma menguji kau sejauh mana kau taat pada firman. Lihat di belakangmu ada seekor anak domba. Seekor anak domba tersangkut di pohon. Itu yang kau korbankan. Lepaskan Ishak anak. Apa yang dikatakan oleh Abraham itu terjadi. Tuhan akan menyediakan. Berkatalah kau di tengah masa-masa yang sulit, krisis seperti apapun, berat beban hidup, penyakit apapun. Selalu kau berkata-kata, Tuhan akan menyediakan pertolongan bagi kita. Tuhan akan menyediakan jalan keluar bagi kita. Kalau kita punya Allah Immanuel, yang tidak pernah akan meninggalkan kita. Harga kita terlalu mahal. Dia sudah bayar kita, dia sudah beli. Bukan dengan emas dan perak, tapi oleh darah domba Allah. Tuhan